Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa, untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya, sahara aku ya. Oke, yuk kita hari ini mau baca tentang sesuatu positif, yang positif ya. Hari ini Sora mau pembacaan yang positif, yaitu judulnya adalah yang ingin mendekati kamu dengan serius ya. Jadi mungkin kamu sama ini udah cukup lama menunggu tentang seseorang yang mau seriusin kamu. Nah, sekarang kita lihat ya, bagaimana cerita kalian dan siapakah dia. Oke, yang pertama, play. Nah, kalau yang Sora lihat, kamu akan bertemu dengan seseorang yang menyenangkan ya. Dia bisa membuat banyak tertawa ya. Orangnya juga suka main. Artinya bukan suka memainkan hati orang, tapi artinya dia suka hang out, suka going out gitu ya. Orangnya juga sangat friendly sekali ya. Dan ini juga bisa menyatakan juga kalau di sini Sora lihat orangnya menunjukkan sisi kesetiaan ya. Artinya di sini juga ada teman. Nah, artinya bisa saja kamu mengenal orang ini dari seorang teman ya, atau kalian juga memulai dulu hubungan kalian dengan yang namanya berteman dulu, sering hangout bareng dulu, main bareng dulu, nongkrong bareng dulu dan sebagainya ya. Jadi ini ada alur di sini, ada apa namanya bermain, oke? Dan kamu bertemu dengan seseorang ya, yang kalau Sora lihat sudah juga mempersiapkan dirinya dan masa depannya soal masalah keuangan. Jadi kamu bertemu dengan seseorang yang rajin menabung, memperhatikan pengeluarannya, keuangannya dengan sangat baik ya. Jadi orang ini bukan pelit ya, tapi orang ini lebih kepada berhati-hati dalam mengeluarkan uangnya. Uang itu untuk dikeluarkan untuk hal itu baik nggak ya gitu loh ya. Sudah sepantasnya nggak ya gitu. Jadi dia lebih kepada orangnya suka nabung gitu loh. Jadi apa namanya, dia juga mungkin akan sharing sama kamu gitu loh. Mungkin cara-caranya untuk bisa menabung, atau kalian sering diskusi bareng untuk soal masalah menyimpan uang gitu loh. Dan kalau Sora lihat di sini, ada di sini yang dia itu berusaha memahami dunia kamu ya, dan kamu berusaha memahami dunia dia ya. Jadi bisa saja kalian itu memang dunianya berbeda ya. Bukan artinya dia di planet Mars, kamu di bumi, enggak ya. Contoh, dia itu kerjanya jadi content creator misalnya. Oke, jadi content creator tuh kayak apa sih kesibukannya, gimana sih pola kerjanya, kayak gitu loh. Kehidupannya content creator tuh seperti apa sih gitu loh. Atau dia itu ternyata kerja dalam industri olahraga atau atlet. Atlet itu kayak gimana sih? Oh, ternyata kalau atlet itu harus latihannya kayak gini, makanannya kayak gini dan sebagainya. Dia juga berusaha memahami kamu ya. Misalnya ternyata pekerjaan kamu banyak berhubungan dengan jasa. Oh, ternyata kalau jasa tuh harus begini gitu loh. Artinya bisa saja ada sisi kamu tuh yang berbeda dengan dia ya. Ada kekontrasan di sini, tapi ada dirinya dia itu yang berusaha memahami dunia kamu seperti apa, kamu berusaha memahami dunia dia seperti apa. Jadi di sini ada penggalian tentang sisi hidup masing-masing. Oke. Orang ini juga adalah seseorang yang datang kepada kamu ketika hati kamu sudah tersembuhkan, ketika hati kamu sudah bisa memaafkan dan sembuh ya. Jadi bisa saja kamu atau orang ini atau kalian sama-sama ya pernah mengalami sebuah perasaan kekecewaan, juga mungkin disakiti, luka dan sebagainya. Jadi saat ini seperti sebuah hati yang sudah pulih dan siap untuk menerima seseorang masuk kembali ya. Jadi memang orang ini telah mempersiapkan hatinya, telah mempersiapkan energi dia yang sudah sembuh ya. Jadi dia tidak mau menyimpan energi-energi negatif. Begitu juga kamu, yang akhirnya kalian itu punya vibrasi yang sama ya. Ada perasaan yang dia merasakan bahwa ada ketenangan, ada kedamaian, karena sudah tidak ada lagi marah, sudah tidak ada lagi emosi yang tersisa yang negatif ya, kalau Sora lihat di sini. Nah, selain daripada itu ya, kamu berdealing dengan seseorang yang sangat berkonsentrasi dengan kesehatan dia ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi dia itu berkonsentrasi banget sama kesehatan dia, baik secara fisik ataupun secara mental ya. Jadi dia memilih untuk selalu mengkonsumsi makanan yang mungkin bersih, yang sehat ya. Atau memang dia juga bekerja dengan industri-industri yang berhubungan dengan kesehatan ya.
kesehatan mental maupun kesehatan fisik ya. Di sini juga ada tanaman menanam, jadi mungkin saja perkebunan gitu ya. Oke. Kamu akan merasakan dengan dia itu ada cinta atau ada rasa sayang yang sangat tulus ya. Jadi di sini memang ada ketulusan dari komunikasi kalian, ada saling membantu, ada keterbukaan kalau Sora lihat di sini ya. Jadi dia lebih kepada menjalankan ini dengan energi yang sangat positif, dengan harapan-harapan yang positif juga. Oke. Orangnya juga tegas. Orangnya tegas ya, meskipun dia orang yang lembut tapi ada sebuah ketegasan di sana ya. Jadi orang yang lembut itu belum tentu tidak tegas. Di sini ada sebuah ketegasan yang kalau Sora lihat di sini ya, dia sudah jelas pingin punya relationship yang baik, pingin punya satu relationship yang positif gitu. Oke. Jadi dia itu tidak mau lagi bermain-main dengan yang namanya komitmen. Jadi sebelum dia mengiyakan atau mentidakkan segala sesuatu yang berhubungan dengan komitmen, dia itu lebih kemilik kepada kayak berhati-hati banget gitu loh ya. Berfokus banget sama komitmen dia gitu loh. Kalau kayak dia menganggap relationship itu adalah sebuah komitmen yang sangat serius. Jadi dia memang terkesannya mungkin kayak hati-hati atau banyak berpikir, tapi lebih kepada itu karena dia tidak mau mempermainkan yang namanya komitmen gitu loh. Dia pingin banget fokus ya, kalau sudah satu-satu iya ya. Kalau Sora lihat dia pingin membuat hidup dia itu dengan adanya pasangan itu bisa ada perbaikan. Jadi artinya apa yang dia inginkan, kalian itu bisa sama-sama ada perbaikan. Kehadiran di hidup dia, kehadiran dia di hidup kamu membuat perubahan positif. Dia juga berharap kehadiran kamu bisa membuat perubahan positif buat dia ya. Termasuk di sini sama-sama untuk menambah value ya, baik secara keuangan, finansial maupun secara hidup. Jadi hidup itu kualitasnya jadi lebih bagus kalau kalian bersama-sama. Di sini ada sebuah pergerakan yang kalau Sora lihat bisa dengan cepat dan segera ya. Jadi artinya untuk kamu yang belum ketemu sama orang ini, kamu bisa saja akan ketemu dengan orang ini segera ya. Dan dia memang dari awal mempercayai bahwa hidup dia itu pasti akan, dia sudah lama sebenarnya berharap untuk bertemu dengan seseorang yang lebih baik ya. Mungkin karena sebelumnya Sora bilang dia pernah dikecewakan gitu loh. Jadi kayak ada sesuatu yang lebih baik yang dia yakini akan hadir di dalam hidupnya dia. Kamu juga sama, mungkin kamu sudah menunggu kehadiran orang yang lebih baik di dalam hidupnya kamu gitu loh. Oke. Orang ini bisa saja memang orang yang sudah sangat kamu impi-impikan. Entah itu orangnya atau memang tipenya ya. Karakternya dia, atau looknya dia, sifatnya dia, atau saat yang kamu benar-benar inginkan. Artinya, apa yang sudah kamu inginkan, apa yang sudah kamu harapkan, apa yang sudah kamu manifestasikan, terwujud di orang ini. Begitu juga sebaliknya, apa yang dia manifestasikan terwujud di kamu. Kalian itu akan banyak bersenang-senang. Ya, namanya berdansa itu bersenang-senang. Kalian akan banyak saat-saat ketawa, saat-saat yang fun gitu loh ya, kalau yang Sora lihat di sini. Jadi kalian tuh kayak langsung ngerasa satu dan yang lainnya tuh cocok satu dengan yang lain. Oke. Dan di sini ada pencapaian. Nah, orang ini hidupnya itu juga punya sebuah pencapaian ya. Orang ini tuh selalu hidupnya itu pingin ada pencapaian, orangnya ada target karena orangnya ada fokus. Makanya kan tadi Sora udah bilang kalau dia punya komitmen dia akan mencapai itu. Nah, orang ini telah banyak di dalam daftar list pencapaian itu dia punya daftar, dan satu-satu daftar itu mulai terpenuhi gitu ya. Nah, sekarang saatnya ketemu dengan seseorang. Berkomitmen dengan seseorang itu juga sebuah pencapaian tersendiri buat dia. Anyway, dance di sini juga bisa saja memang kamu atau dia ada yang hobinya dance ya. Entah hip hop lah, entah ballet lah, entah apapun itu. Okay. Ada kesembuhan. Jadi ada positivity yang disebarkan dari dia ke kamu dan kamu ke dia. Di sini ada proses pertumbuhan yang positif, oke? Dan dia itu tidak suka membanding-bandingkan. Makanya dia tidak suka membanding-bandingkan kamu dengan orang lain. Dia juga mungkin tidak begitu suka ya untuk dibanding-bandingkan dengan yang lain. Jadi dia merasa bahwa setiap individu itu unik ya. Setiap individu itu ya berbeda gitu loh. Kenapa harus dibanding-bandingkan? Oke?
Sekarang kita lihat lebih lanjut, ciri-cirinya siapa sih orang ini, atau bagaimana perjalanan relationship kalian. Siapakah orang ini? Oke, siapakah orang ini? Oke, orang ini itu sebenarnya adalah ya seseorang yang bisa saja adalah seseorang yang memang sangat kritis ya. Jadi kalau kamu berbicara sama dia itu harus ada faktanya, harus ada dasar pemikirannya. Jadi kalau Sorat di sini orangnya bisa debat gak bisa, tapi orangnya lebih kepada menganalisa segala sesuatu, orangnya objektif. Oke, orangnya itu ada yang Sora lihat di sini memang menjadi role model di sekitarnya dia, ada ya. Dalam pekerjaan ada juga yang jabatannya atau posisinya dalam pekerjaan sudah cukup tinggi ya, jadi mungkin dia punya bawahan atau memang dia usaha sendiri, jadi dia mengatur sendiri usahanya dia ya. Orangnya itu senang untuk mendapatkan rekognisi dan pujian, itu juga ada ya. Orang ini tuh orang yang keluar dari periode kekecewaan dalam hidupnya dia. Artinya orang ini pernah gagal mencapai mimpi ya. Di sini memang ada pencapaian, tapi pernah kok dia tertunda ya. Mungkin dia pernah batal berumah tangga, mau nikah tapi nggak jadi, atau hubungannya pernah juga kandas begitu saja gitu loh. Atau ada segala sesuatu yang pernah mengalami kegagalan ya. Nah, lewat dari kegagalan itu dia pingin bangkit. Dia pingin bangkit gitu loh ya, pingin mengejar lagi segala impiannya, harapannya, dia pingin positif untuk bertemu dengan seseorang. Bagaimana perasaan dia ke kamu? Dia merasa sangat happy sama kamu, merasa banyak kebahagiaan, merasa kamu tuh seperti seorang husband atau wife material buat dia. Dia merasa kamu adalah pasangan yang memang cocok untuk berkeluarga dengan dia. Gitu loh kalau yang Sora lihat di sini. Jadi dia merasa kamu tuh seperti seseorang yang dia yakini bisa menemani dia, jadi support systemnya dia. Banyak kebahagiaan ya. Wow, kartunya bagus sekali. Dia juga merasa kalian itu punya ikatan secara soulmate ya. Jadi dia merasa kayak kalian itu memang sudah ditakdirkan untuk ketemu. Ada sebuah perasaan mengalami yang namanya kecocokan gitu loh. Sepanjang prosesnya itu ada proses yang positif arahnya. Hubungan ini arahnya sangat positif ya. Oke. Hubungan ini arahnya sangat positif ya. Tidak ada yang 100% pasti tidak ada pergesekan, itu tidak mungkin. Tapi arahnya itu sangat positif karena di sini ada keberhasilan hubungan yang ingin dicapai. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Tidak ingin lagi gagal gitu ya, tidak ingin lagi gagal ke dalam sesuatu yang salah. Jadi gini, kenapa dia itu berhati-hati sama kamu, bener-bener kalau untuk apalagi yang namanya komitmen menjalankan dengan kamu, dia mau serius karena dia sudah tidak mau lagi membangun di atas sesuatu yang nantinya harus hancur gitu. Paham nggak maksudnya Sora? Jadi dia itu kayak membangun dengan hati-hati, tapi dia serius karena dia tidak mau lagi hancur. Karena Sora bilang kan dia pernah gagal ya. Mungkin karena dia merasa tidak cukup baik dalam mengatur. Orang ini itu berusaha segala sesuatunya secara objektif ya. Dia juga sangat suka diajak diskusi, diajak ngobrol ya. Pola pikirnya dia itu berkembang, pola pikirnya dia itu penuh dengan transformasi. Orang ini punya analisa yang bagus, pengamatan yang sangat bagus gitu loh. Jadi ini mah udah jelas ya, arah hubungannya itu positif banget gitu. Karena yang dia inginkan memang sebuah keseriusan ya. Pergerakan dia itu terkesannya lebih lambat, tapi lebih kepada berhati-hati. Jadi justru karena dia serius sama kamu, dia nggak mau yang cuman asal ngebut tapi nggak punya persiapan, tapi cuma meng-PHP-in kamu dan sebagainya. Jadi kalau Sora di sini banyak faktor yang dia pikirkan ketika dia itu pingin melangkah dalam suatu relationship. Tuh, nah Sora kita coba lihat ya, apa yang sebenarnya dia rasakan ke kamu. Ya, apa yang dia rasakan ke kamu sampai dia mau serius ke kamu. Yang dia rasakan ke kamu, dia sudah jatuh cinta sama kamu. Mungkin dari pertama dia kenal kamu, dari pertama dia ngobrol sama kamu. Memang definisi dari cinta sama kamu, dia suka banget ya rebah-rebahan mungkin sebelah kamu ya, manja-manjaan ke kamu.
Suara kamu tuh seperti sebuah terapi buat dia. Ya, dia tuh merasa kalau tiap kali ngobrol sama kamu, itu kalian bisa ngobrol berjam-jam, video call berjam-jam gitu loh. Kayak ada ketenangan di sana. Jadi mungkin memang ada yang kalian suaranya bagus, mungkin ada juga yang penyanyi memang ya. Oke, atau memang hobi nyanyi. Dan dia merasa bahwa kamu adalah pribadi yang sangat kuat, dan dia merasa kayak kamu juga pasti bisa jagain aku. Bukan jagain itu nggak harus secara fisik ya teman-teman. Jadi bisa juga secara energi gitu ya. Oke. Dan kamu banyak mengajarkan dia bagaimana dia melihat kamu itu sangat menginspirasi dia dengan mengajarkan dia untuk bagaimana caranya menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Jadi bersyukur. Jadi dia tuh merasa energi kamu positif karena kamu selalu senantiasa bersyukur. Dia juga setiap kali melihat bunga dia ingat kamu ya. Entah kamu memang suka bunga, dia pernah ngasih kamu bunga, itu juga bisa ya. Kamu banyak menginspirasi dia ya dalam berperilaku, dalam berpikir. Jadi dia merasa ada sisi dia kekaguman tersendiri dia ke kamu. Oke. Dan dia pada saat ini ya, kalau untuk kalian yang sudah bertemu, dia itu sering sekali merindukan kamu ya. Jadi mungkin karena kalian punya sama-sama kesibukan dan sebagainya, jadi mungkin kayak nggak selalu bisa bertemu lah ya. Let's say seperti itu. Oke, Sora, kapan ketemunya? Nah, untuk kalian yang belum bertemu, mari kita lihat. Ya, di sini campur ya. Kita coba lihat kapan kamu bisa ketemu sama orang ini. Oke. Kapan kamu bisa ketemu sama orang ini? Di sini ada kartu zodiak ya, di mana ada periode waktunya juga ya, yang mana bisa kebalik-balik. Artinya apa? Kita soal jelasin ya. Yang pertama zodiak yang keluar bisa saja ada Libra 7 minggu atau 7 bulan lagi atau tanggal 7. Virgo 6 minggu atau 6 bulan lagi atau tanggal 6. Nah, artinya gini, kalau dia zodiaknya Virgo, belum tentu pasti dia datangnya 6 bulan lagi. Bisa saja Virgo tapi datangnya 7 bulan lagi. Paham ya? Timelinenya, oke. Pisces 12 minggu atau 12 bulan lagi. Atau tanggal 12. Taurus 2 minggu atau 2 bulan lagi atau tanggal 2. Scorpio 8 minggu atau 8 bulan lagi. Kita ambil satu lagi. Dan ada Cancer 4 minggu atau 4 bulan lagi. Nah, zodiak ini bisa jadi zodiak dia, bisa jadi zodiak kamu. Oke? Sora, secara fisik gimana sih itu? Ya. Kita akan coba ambil di sini, tapi kali ini aku akan coba rogoh ya. Aku tutup mata, akan coba rogoh dengan teknik yang berbeda. 1 2 3. Aku akan ambil 5 dulu, 5. Oke. Ada lesung pipitnya, dimples. Oke. Tingginya sedang-sedang aja, average height. Sedang-sedang menurut kamu ya. Square face, mukanya mungkin ada yang agak kotak. Hidungnya agak kecil, small nose. Ya, dan orang ini memakai make up kalau perempuan, atau kalau laki-laki pun dia melakukan skincare. Kira-kira ciri-ciri fisiknya seperti itu. Oke, sekarang untuk alfabet. Oke, untuk alfabet yang mungkin terlihat ya. Ini bisa jadi alfabet kamu, alfabet dia ya. N, I, O, V, F, R, W. Nih di sini. Ini ada campuran semuanya. Rata-rata alfabetnya ada 2 di sini. Ada I lagi, ada Q, ada S, X, C, G, Y, W, T, P, dan ada M. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung ini. Boleh di pause, boleh di zoom. Yang burak, coba deh dinaikin ininya kamu, karena Sora tuh upload udah kualitasnya HD loh. Oke. Itu aja dari Sora, Sahara. Semoga kamu segera bertemu dia. Keseriusan kalian langkahnya sangat positif, afirmasikan hal baik ya.
Dan ayo, untuk kalian yang tidak berteman, saatnya lebih banyak berteman. Nah, untuk teman-teman yang pengen beli gelang kupu-kupu untuk energi yang positif, ya, menyembuhkan dari rasa suka, kecewa, ya, yang sudah suara booster dengan energi healing, teman-teman bisa beli di Instagram @instagramsora_tarot, ya. Untuk yang mau personal reading juga bisa, yang mau beli kartu juga bisa, yang mau belajar baca kartu juga bisa. Bisa nggak, Kak? Emang aku bisa belajar? Ya bisa, kalau kamu mau sabar dan belajar, gitu loh. Kita tuh tarot reader itu memang banyak sekali yang punya gift, tapi tanpa belajar itu ilmunya akan kosong, ya. Tetap aja seorang David Beckham memang dia jago, dia memang berbakat dan bertalenta menjadi seorang pemain sepak bola, tapi tetap juga dia Cristiano Ronaldo juga tetap aja latihan kan teman-teman, ya. Sama. Ya, semua orang yang mau belajar, kita semua itu punya intuisi kok. Cuma bedanya dilatih atau tidak, gitu ya. Dan memang kalau mau jadi reader itu tidak boleh malas, harus suka belajar, harus suka baca, harus suka mau tahu dan sabar proses belajarnya. Karena teman-teman Sora, ya, termasuk Sora sendiri yang sudah yang Sora lihat, teman-teman Sora lah ya, jangan sebut diriku kesana aku sombong banget. Banyak teman-teman aku juga yang jago, mereka juga prosesnya panjang dalam belajar, itu tahunan teman-teman, gitu loh. Jadi jangan kayak, oh aku langsung sekali belajar nanti 1 bulan langsung jadi ya lah. kamu sekolah nyetir pun kamu harus tetap latihan sesudahnya kan, gitu loh. Jadi semua tuh ada prosesnya, balik lagi ke kemampuan kamu, gitu loh. Tapi kan balik ya, kalau kamu memang fokus, Sora yakin kok perkembangannya bisa cepat. Sora punya banyak murid juga yang perkembangannya sangat cepat, gitu. Jadi lepaskan dulu mental blockingnya, ya, kalau mau belajar. Oke, ingat kamu investasi ilmu untuk diri kamu sendiri dan bisa bantu orang lain. Oke, sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Sarah, jangan lupa main juga ke channel YouTube Sora yang kedua, Miss Hana Sora. Di sana Sora kasih pembacaan juga setiap harinya. Sora upload dengan tema yang berbeda. Jadi kamu bisa back to back nontonin Sora sehari sampai 2 kali. Bisa jadi kalau di total sekitar sejaman. Jadi untuk kamu yang komplain dan protes Kak Sora kurang lama. Nah, nonton channel kedua ya. Udah tinggal dikali 2 durasinya. Oke? Terima kasih, sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.